Ada demo, Save Lukas NMB, anggota DPR dorong KPK lanjutkan proses hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani, menilai tidak ada unsur politis dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Dia meminta kasus itu diproses sesuai dengan aturan. Saya melihat kasus Lukas NMB itu merupakan kasus hukum, tidak ada unsur politisnya. Nah, karena ini kasus hukum, maka ya proses hukum sebagaimana lazimnya perlu dijalankan, ucap Arsul kepada wartawan, Selasa tanggal 20 September tahun 2022. Arsul kemudian berbicara soal adanya demo dari simpatisan Lukas NMB yang menolak Gubernur Papua itu diproses hukum. Dia mengatakan KPK tak boleh berhenti menangani suatu perkara gara-gara ada demo. Tentu penegak hukum dalam hal ini juga perlu berkoordinasi dengan aparatur keamanan dan bahkan jika perlu dengan backup TNI jika proses penegakan hukum itu mendapat resistensi dari kelompok masyarakat tertentu di Papua, ucapnya. Memang perlu juga pendekatan bijak terhadap resistensi semacam itu dalam konteks Papua. Namun yang jelas tidak bisa kemudian karena resistensi tersebut menjadikan proses penegakan hukum mandek, tambahnya. Dia meminta KPK berfokus membuktikan kasus korupsi Lukas NMB. Dia juga mengingatkan KPK agar tak mengurusi dugaan rekening kasino Lukas NMB kecuali hal itu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Karena kasusnya menyangkut tipikor tindak pidana korupsi, maka fokus KPK sebagai penegak hukumnya adalah membuktikan tipikornya. Hal yang menyangkut tindak pidana lain seperti perjudian sementara tidak menjadi fokus dulu, apalagi itu bukan wewenang KPK, kecuali jika sudah menyangkut TPPU, ujarnya. Lukas NMB tersangka KPK. Kabar Lukas NMB menjadi tersangka KPK pertama kali disampaikan oleh koordinator kuasa hukumnya, yakni Stefanus Roy Rening. Dia menerima surat KPK yang menyatakan Lukas NMB resmi jadi tersangka sejak tanggal 5 September tahun 2022. Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, tanggal 5 September Bapak Gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya, kata Roy saat itu. KPK diketahui telah mengirim surat panggilan kepada Lukas NMB pada tanggal 7 September tahun 2022. Namun, dalam panggilan itu, Lukas mengirimkan kuasa hukumnya. Klik subscribe dan follow.